Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membedah atau membahas tentang kabel busi ya. Bisa itu perbedaan kabel busi racing dan standar. Nah, kenapa kita mau coba bedah? Apakah benar sih ada pengaruhnya kabel busi racing dibanding kabel standar, terutama orisinilnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya minta dukungannya kepada rekan-rekan agar mensubscribe channel ini dan juga like, share, and komennya juga ya, biar channelnya lebih berkembang juga. Terus kita bisa saling berbagi juga gitu. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita jadi sedikitnya lebih tahu dari yang tidak tahu, meskipun sudah banyak juga yang membuat tutorial seperti ini. Nah, barangkali banyak juga yang belum tahu perbedaannya. Kenapa kabel busi racing itu harganya lebih mahal dibanding dengan kabel yang standar, kabel busi standar ya tepatnya. Nah, sebelum itu kita harus siapkan alat. Alatnya itu apometer ya. Saya pakai apometer digital karena biar lebih mudah untuk mengukur nilai hambatan yang ada di kabel busi tersebut, entah itu kabel busi racing atau kabel busi standar. Nah, kononnya kenapa kabel busi racing itu bisa mengeluarkan api lebih besar dibanding kabel busi yang standarnya atau orisinilnya gitu kan. Nah, sebelum masuk ke situ, biar enak kita langsung buktikan saja. Untuk membuktikannya ya kita pakai alat ini, alat seadanya ya. Karena kabel busi racing sendiri mengeluarkan api lebih besar itu dikarenakan dia tidak ada hambatan di kabelnya tersebut, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Nah, sementara untuk kabel yang orisinil itu pasti ada hambatan, makanya dari pabrikannya dikasih seperti itu gitu kan. Nah, kenapa kabel busi racing diciptakan seperti itu gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa faktor ya di sini. Apabila api besar itu bisa meningkatkan performa atau tenaga mesin, yang pertama. Yang kedua, pembakaran lebih maksimal sehingga tidak cepat gosong ibaratnya lah gitu, karena pembakarannya besar. Yang ketiganya yang pasti itu pasti lebih irit ke bahan bakar. Nah, sampai sini paham kan ya kenapa harganya mahal? Nah, seperti itulah. Nah, untuk pembuktiannya coba kita lihat apakah benar ada perbedaan antara kabel busi racing sama kabel busi standar. Nah, kita coba yang pertama ini dari kabel kecilnya ya, yang dari coil ke distributor atau ke delco. Nah, cara mengetesnya gampang. Kita pakai apometer. Kita di sini putar di untuk mengukur tahanannya itu di ohm ya. Karena saya susah ini, saya cuman pakai satu tangan, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, cara mengukurnya ini bisa ya bolak-balik, negatif ke sini atau negatif di sini bisa. Kita nyari yang lebih efektif aja, biar nggak goyang-goyang, kita tahan aja pakai ini.
Sekarang kita ukur apakah ada tahanannya. Nggak jelas ya. Nah, berapakah besaran tahanannya? Ini untuk yang standar, tahanannya sebesar 0,3 0,03 ya. Ini tahannya. Ini yang menghambat api keluar maksimal, seperti itu. Nah sekarang berapa tahanan yang racing? Apakah benar tanpa tahanan? Apakah memang ada tahanan? Kita coba yang racing ini sama ya. Ya kabel yang dari distributor, dari coil ke distributor atau ke delco. Nah di sini ini kabel businya untuk Nissan Sunny atau Sentra B13 ya. Saya ngambil sampelnya kabel busi tersebut. Nah kita coba apakah ini ada tahanan atau no, tidak ada sama sekali. Ya jelas. Nah ternyata betul, dia tanpa hambatan 0 ya. Kalau yang ini kan tadi ada 0,3 dia hambatannya. Itu dari 1. Beda cerita ya. Kalau dijumlah sama yang 4 itu. Nanti kita totalan saja. Kalau ini 0, nggak ada hambatan. Nah, sebelum kita ngebahas yang perbedaan yang dua itu, kita yang orisinilnya dulu nih. Ini orisinil bawaan mobil Nissan Sentra atau Sunny B13. Untuk mereknya sendiri itu ini. Ya mungkin di sini beberapa rekan sudah banyak yang tahu ya merek busi orisinilnya. Nah, untuk busi orisinilnya ini. Nah, ini jelas kan? Susah ya, nggak jelas. Nah, kayak gini. Jelas kan? Ini merek asli bawaan mobil ya. Nah, kita cek juga satu-satu nih, karena nanti kalau dijumlahin total tahanannya dia berapa gitu kan. Nah, pertama kabel yang busi nomor 4 nih, yang pendek. Dari yang pendeknya dia tahanannya sebesar 0,6 ya tahanannya ini. Ini yang pendeknya yang pertama. Terus besi yang kedua, kalau 6 tadi kan di sana 0,3 ditambah 6 0,06, itu lumayan ya, 0,9 tahanannya kalau ditambahin. Nah yang ini yang nomor 2 nya
kedua itu 0,07. Jadi kalau digabung 16 ya, tahanannya 0,16. Sekarang yang nomor 3. Ini nomor 3. Nah, ini berarti ini. Biar paham juga harus ditonton sampai akhir ya. Jadi tahu gitu kan. Perbedaan apa aja sih yang ada antara kabel busi racing sama standar. Nah, ini yang nomor 3. Lumayan gede ya, 10, 0,10. Jadi kalau di total sama yang tadi 16 tambah 10 jadi 0,26. Nah, sekarang yang terakhir nomor 4. Nah, ini businya nomor 4. Kita tes apakah tahanannya lebih gede juga. Betul. Jadi yang nomor 4 tahanannya 11. 11 ya. Yang pertama tadi 6, terus kedua 7, ketiga 10, dan keempat 11. Ditambah ini 0,03. Tinggal dijumlahin aja. Berarti lumayan lah ya jumlah tahanannya. Itu yang menghambat api keluar lebih besar, lebih kecil ya dibanding yang racing. Nah, sekarang yang racing, apakah yang racing bener nggak ada tahanan sama sekali gitu ya. Kita cek. Dimulai dengan nomor yang nomor 1 ini ya. Nah, ternyata benar 0. Nomor 1 0, nggak ada tahanan, nggak ada penghambat. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Ini nomor 2. Yang ini kabelnya. Agak susah kalau nggak dibantu sama kaki. Ini nomor 2 0 juga. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 yang ini nih. Jadi tinggal 2 lagi. Ya, semua tahu ya. Nah, ini nomor 3 0 juga. Jadi dia bebas tanpa ada hambatan. Makanya bisa mengeluarkan bunga api yang lebih besar. Nah, ini yang terakhir nomor 4. Kita cek juga biar nggak penasaran.
gimana enaknya nih. Apakah 0 juga sama? Lepas terus susah Ini 0 juga, berarti benar, perbedaannya jelas ya. Kenapa kabar racing itu lebih mahal daripada kabar yang standar? Karena dari perbedaan bahan dan juga kualitas api yang dihasilkan itu berbeda. Nah, seperti ini penampakannya, agak kurang jelas. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, untuk kabar racingnya sendiri itu saya sengaja nggak sebutkan ya namanya ya. Gini nih, saya sebutkan namanya karena kita nggak ada endorse. Nah, seperti itu perbedaannya, barangkali bisa jadi bermanfaat ya untuk pengetahuannya. Meskipun sudah banyak juga orang yang tahu, tapi nggak apa-apa, kita berbagi aja. Dan banyak juga yang masih belum tahu karena keterbatasan waktu dan lain-lain mungkin ya. Nah, cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin.